Aksi pengejaran sempat terjadi saat polisi hendak menangkap juru parkir liar yang berupaya kabur dari petugas. Pernah nggak kalian sadar, di setiap sudut kota yang kalian lewati, dari warung-warung kecil sampai kafe-kafe yang hits sekalipun, selalu ada sosok yang berdiri di pinggir jalan. Nggak banyak ngomong, kadang cuma senyum sama melambaikan tangan sambil nyodorin sebuah karcis. Kita juga nggak tahu asal karcis ini dari mana, tapi pernah nggak kalian bener-bener nanya, siapa mereka? Kenapa mereka selalu ada? Di video ini kita akan kupas sejarah dari mana asal mula tukang parkir, gimana sistemnya bekerja, dan kenapa profesi ini jadi bagian yang selalu ada di keseharian kita. Sejumlah preman berkedok juru parkir liar ditangkap saat meminta ongkos parkir tak wajar. Aksi pengejaran sempat terjadi saat polisi hendak menangkap juru parkir liar yang berupaya kabur dari petugas. Mengancam akan merusak kendaraan korban. Situasi memanas saat Ridwan memukul kap mobil, sehingga Reli terpancing emosi. Tadi adalah cuplikan beberapa kasus tentang parkir liar, dan sebenarnya masih banyak lagi kasus yang serupa. Secara sederhana nih, buat kalian yang belum ngerti, parkir liar itu adalah aktivitas parkir kendaraan di lokasi yang tidak sah dan di luar dari pengawasan pemerintah setempat. Dan yang paling penting, pendapatan yang diperoleh dari pungutan parkir ini tidak disetorkan ke pemerintah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah atau PAD. Dan PAD itu sendiri adalah pendapatan pemerintah daerah yang salah satunya dari retribusi parkir, teman-teman. Di Jakarta sendiri, parkir liar bisa dapat 460 miliar per tahun, bahkan bisa sampai 1,28 miliar per hari di hari sibuk. Lalu di Surabaya, malah rugi 18 miliar dari pajak parkir yang bocor pada tahun 2023. Pertanyaannya, kemana duitnya mengalir? Ya jelas bukan ke pemerintah setempat, tapi ke kantong preman dan organisasi tertentu. Oknum-oknum yang seharusnya jaga ketertiban, sekarang malah jadi pelaku bisnis terorganisir yang punya jaringan kuat. Kenapa sih susah diberantas? Ya karena di dalamnya uangnya besar. Oke, kita masuk ke inti pembahasan. Kita bahas dulu sejarah asal-muasal parkir di Indonesia. Jadi, sebelum tahun 1955, parkir di Jakarta masih dikelola sama warga sekitar aja. Nggak pakai aturan resmi, namanya masih jaga oto. Tempat parkirnya masih di tempat-tempat yang biasanya ramai. Terus yang punya mobil atau motor pada waktu itu sedikit banget. Nah, yang ngatur parkir biasanya jagoan setempat. Uang parkirnya ya masuk kantong mereka sendiri. Soalnya pemerintah belum ngurus-ngurus yang beginian. Nah, di tahun 1955, parkir di Jakarta mulai diambil alih sama Dinas Pekerjaan Umum karena Jakarta jadi tuan rumah Asian Games tahun 1962. Waktu itu, parkir jadi bisnis menggiurkan, makanya banyak yang berebut. Pemerintah belum ngatur ketat, jadi yang punya kuasa bisa dapat untung besar. Untungnya, Gubernur Ali Sadikin turun tangan pada tahun 1972. Jakarta punya perusahaan parkir resmi pertama, namanya PT Parkir Jaya. Ide awalnya sih oke, uang parkir buat bangun kota. Direktur pertamanya mantan ajudan Soekarno, tapi ujung-ujungnya fokusnya cuma nyari duit. Pelayanannya berantakan, target nggak pernah kepegang. Alhasil, perusahaan ini cuma bertahan sebentar terus tutup lagi. Ya namanya juga coba-coba kan. Nah, di tahun 2007, Jakarta muter otak lagi nih, urusin parkir. BP Parkir diganti jadi unit pengelola parkir yang sekarang masuk di bawah Dinas Perhubungan. Artinya apa? Parkir nggak lagi cuman dipandang sebagai mesin ATM Pemprov, tapi jadi bagian penting dari solusi macet. Jadi sekarang parkir udah jadi bagian dari transportasi, bukan sekedar tempat nyetor duit aja. Tapi pada kenyataannya, kalianlah yang nilai sendiri. Tulis di kolom komentar. Dari penjelasan di segmen pertama tadi, sebenarnya parkir di Indonesia ini sudah bermasalah dari dulu. Parkir liar bukan sekedar fenomena permukaan, teman-teman, melainkan masalah yang berakar pada berbagai faktor rumit dan menimbulkan dampak negatif yang luas bagi masyarakat dan kota. Ada banyak faktor sebenarnya kenapa parkir liar ini selalu ada. Yang pertama dari kesenjangan lahan parkir resmi dengan pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang. Bayangin aja nih, tiap tahun ada ribuan mobil dan motor yang baru keluar, tapi tempat parkir
parkirnya nggak nambah-nambah. Ya wajar aja orang akhirnya parkir di trotoar dan di sembarangan tempat. Dan lebih buruknya lagi malah bayar ke jagoan parkir liar. Ini sama aja kayak punya 100 tamu tapi cuma sediain 10 kursi. Ya pasti pada ngumpul di mana aja kan. Terus yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat dan penegak hukum yang belum optimal. Banyak yang mikir nih, parkir sini bentar doang, nggak ada tempat parkir lain kok. Tapi kalau semua orang mikir gitu, jalanan jadi berantakan kan. Ditambah lagi petugas kadang tegas, kadang enggak. Ya wajar aja orang makin seenaknya. Sama kayak di sekolah, kalau guru nggak pernah ngasih hukuman ke anak yang nyontek, ya lama-lama pada berani nyontek semua dong. Terus yang terakhir, ini yang paling sering nih, motif ekonomi dan peran premanisme. Bayangin nih, kerja cuman parkirin mobil doang tapi bisa dapat duit lebih gede dari gaji orang yang kerja di kantoran. Makanya banyak yang rela jadi tukang parkir dadakan. Tapi jangan salah, mereka juga harus bayar atau bagi hasil sama oknum. Ini kayak bisnis underground yang menggiurkan. Modal cuma rompi doang, tapi omsetnya bisa bikin pegawai kantoran iri. Kalian juga pasti sering komplain, parkir 5 menit aja tapi dimintain bayar 5.000 dan nggak dikasih kembalian pula. Padahal tarif cuma 2.000. Parahnya lagi, antar kelompok tukang parkir suka berantem dan rebutan wilayah nih. Dan ini sering terjadi di Indonesia kita tercinta. Ini karena mereka yang memilih mencari duit dengan cara cepat, atau sebenarnya lapangan pekerjaannya nih yang tidak ada untuk mereka. Tulis di kolom komentar berapa tarif parkir di kota kalian guys. Kemudian seperti di Jakarta sendiri khususnya, yang kita tahu nih banyak sekali penggusuran. Dan yang digusur mulai dari hunian, tempat usaha, dan hunian yang dijadikan tempat usaha teman-teman. Dari peristiwa tadi saja, banyak menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan. Banyak warga yang sebelumnya berjualan di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, ojol, atau pekerja serabutan. Tiba-tiba mereka kehilangan sumber penghasilan setelah tempat tinggal atau tempat usaha mereka digusur. Dan pastinya tanpa alternatif lapangan kerja yang memadai. Jadi mereka beralih ke profesi tukang parkir liar. Ya karena tidak memerlukan modal besar dan bisa dilakukan di jalanan. Dan pemerintah ini sendiri setelah melakukan kebijakan penggusuran tadi tidak disertai solusi ekonomi yang berkelanjutan. Meski pemerintah menyediakan bantuan sementara, banyak warga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena lokasi usaha mereka sudah hilang. Akibatnya, mereka memilih bekerja sebagai tukang parkir agar bisa memberikan pemasukan harian. Selama akar masalah pengangguran tidak diselesaikan, fenomena ini akan terus berulang. Semua itu terjadi karena tukang parkir liar termasuk gejala dari ketimpangan pembangunan dan dampak dari penggusuran tadi. Fenomena atau masalah yang terjadi adalah kita cuma beli ayam The Besto ditagi 2.000, yang markir Honda Brio dipalak 5.000. Betul sih, 2.000 nggak bikin kita miskin, tapi bisa bikin preman DP mobil Agya. Ini masalah hukum yang abu-abu teman-teman. Jadi menurut saya sendiri nih, solusi dari pembahasan tadi yang pertama adalah transparansi. Kalau semuanya transparan dan masyarakat tahu nih kemana uang parkir mereka dan untuk apa, kita semua juga lebih ikhlas untuk bayar parkir. Parkir liar itu bukan cuma masalah sosial, tapi juga cermin dari wajah kota kita. Mau dibersihkan, ya sistemnya juga harus dibenerin dong. Mungkin caranya dengan peningkatan ketersediaan lahan parkir resmi dan arahkan mobil atau motor ke gedung parkir, jangan di jalan. Yang kedua mungkin buat hukum yang tegas. Nggak ada lagi nih tawar-menawar sama parkir liar. Kasih masa depan buat tukang parkir liar. Latih kerja yang lebih baik. Dan yang terakhir nih, ajak semua ngerti bahwa parkir sembarangan sama dengan bikin macet dan rugi. Kerjasama barengan dengan Pemprov dan swasta. Libatkan juga UMKM agar semuanya kompak. Dengan begini, semua tempat bisa punya sistem parkir yang tertib dan manusiawi. Oke Sen, gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.